Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu di pelajaran PKN. Udah siap belajar PKN? Siap. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoa. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendisiplinkan sikap kita ya. Semua bisa berdiri sebentar. Nah, sesuai peraturan, perempuan bajunya dikeluarkan, laki-laki dimasukkan ya. Jaketnya dibuka dulu. Oke, sepatunya hitam. Oke, bagus. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih yang sudah menjaga kerapihan ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu absensi hari ini, laporan sekretaris siapa yang masuk? Saya berdiri. Hari ini 3 orang yang masuk, siapa aja? Oke, nah bagi yang tidak masuk sejenak, mari kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan, dan juga yang selalu diberikan kesehatan. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Kemudian kita masuk di bab 2 ya, tentang hak dan kewajiban. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban, yaitu 1. Menjelaskan makna HAM dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban, juga hak sebagai warga negara. Sebelum kita mulai, Bapak ada pertanyaan pemantik. Beda gak sih antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Beda. Coba angkat tangan satu orang. Apa bedanya? Akram, silakan. Hak asasi manusia hak yang sering ya di mana saja semuanya memiliki hak. Oke, berarti tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan negara ya. Kalau hak warga negara, ada yang tahu hak warga negara? Coba versi bahasa kalian dulu. Menurut kalian hak warga negara itu apa? Silakan Lutfi. Hak warga negara itu hak yang harus diberikan oleh negara kepada warganya. Oke, nah dari dua penjelasan di atas betul ya, hak asasi manusia dan hak warga negara memang idealnya itu hak yang harus dimiliki. Cuma perbedaannya, kalau hak asasi manusia itu hak yang melekat sejak lahir ya, dan dimanapun kalian berada. Kalau hak warga negara, hak yang harus diberikan oleh setiap pemangku negara kepada warga negara. Nah, di sini juga ada penjelasan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, masih pertanyaan pemantik ya. Ada yang tahu? Coba, apa bedanya kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi manusia? Ya, betul. Kewajiban warga negara itu mematuhi setiap aturan yang diberikan oleh negara. Oke, kalau kewajiban asasi manusia? Kalau kewajiban asasi manusia, kewajiban yang dilakukan sehari-hari seperti sholat, seperti ibadah gitu. Oke, mungkin garis besarnya kalau kewajiban asasi manusia ini tidak dibatasi oleh negara tertentu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan, ada tanggapan mengenai kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara? Silakan, Andrea. Apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban yang ada dasarnya seperti ada undang-undang gitu kan. Oke, berarti kewajiban yang dilandaskan. Contohnya, apa contoh kewajiban warga negara? Setiap masyarakat harus ya, apa sih? Membayar pajak. Nah, jadi kita ulangi, kalau membayar pajak itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban, ya betul. Jadi ada kewajiban, ada hak. Nah, biar lengkapnya bisa ini ada materi tentang kewajiban warga negara ya.
Jadi kewajiban warga negara dapat diartikan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Nah, ini negara di mana diatur ketentuan perundang-undangannya. Jadi jawaban lebih betul, jawaban Andrea betul ya. Terutama ini menegaskan undang-undang yang berlaku. Coba Bapak tanya, kalau setiap warga negara kemarin harus mencoblos pilkada, itu kewajiban warga negara atau kewajiban asasi manusia? Kenapa kewajiban warga negara? Karena kita wajib Memilih presiden. Ya, satu yang betul, kalian harus mengambil kalian. Kedua, kalian ini adalah orang dari Indonesia. Terutama yang udah 17 tahun ya, yang udah terdaftar juga ya artinya. Oke, nah kemudian ada kewajiban asasi manusia ya. Nah ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kalau tadi kewajiban warga negara contohnya membayar pajak. Kalau kewajiban asasi manusia, ada yang bisa berikan contoh? ibadah. Setiap orang harus menjalankan ibadah. Ada lagi di tema ibadah ini sesuai dengan sila ke-1 ya, Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban apa lagi di tema ibadah? Nah, saling menghormati setiap keberagaman umat ya. Nah, kembali ke materi. Jadi intinya, kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh setiap negara. Tapi kalau kewajiban hak asasi manusia itu tidak terbatas oleh undang-undang ya, oleh suatu negara. Udah bisa bedain? Contohnya sila pertama. Al-Livia, apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kewajibannya di tentang ibadah. Silakan. Malik tahu contoh kewajiban di bidang ketuhanan yang Maha Esa? Contohnya ibadah. Kewajibannya apa? Salat. Ya, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan. Tapi sebelum itu ada kewajiban yang harus kita lakukan dan jangan sampai kalian lupakan ya, yaitu saling menghormati setiap perbedaan. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, di buku murid ini ada refleksi ya. Nanti refleksinya Bapak akan share linknya ya. Jadi silakan diisi apa aja yang pada pelajaran ini. Nanti minggu depan ya, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok membahas pelanggaran HAM, 2 kelompok membahas pengingkaran kewajiban. Oke, mengerti tugas hari ini? Oke, terima kasih. Kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama.